Halo mas guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan menyelesaikan soal-soal asesmen 1 barisan aritmatika dan geometri. Oke mas guys, kita lanjutkan ke soal nomor 6, asesmen 1 barisan geometri ya. Kalau 1 sampai 5 aritmatika, sekarang sudah masuk ke geometri. Suku ke-6 dari barisan 729 per 64, 243 per 16 dan 81 per 4. Terus titik-titik adalah, nah untuk mencari barisan geometri ini kita gunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N min 1. A adalah suku pertama, R adalah rasio atau pembanding. Nah untuk rasio sendiri rumusnya adalah U ke-2 dibagi U ke-1 atau suku ke N dibagi suku sebelumnya. Untuk A sudah ada ya, ini A, kemudian rasio. Rasio ini kita bisa gunakan suku kedua bagi suku ke-1 atau suku ketiga bagi suku kedua. Ini boleh juga, tergantung mana yang gampang dihitung gitu ya. Kalau saya mau pakai U3 bagi U2 karena lebih gampang dihitung ya, 81 per 4. Nah, boleh kalian gunakan bagi seperti ini ya, atau per bawah ini nggak apa-apa. Dibagi 243 per 16. Nah kalau gini lebih gampang hitungnya, kali silang ya. 81 kali 16 dibagi 4 kali 243. Ini gampang ya, 16 bagi 4 hasilnya 4. Kemudian 81 sama 243 hasilnya berapa? 3 ya, yang bawah ya. Sehingga rasionya ketemu 4 per 3 mas guys. Sudah ketemu, A sudah ada, sekarang tinggal cari U ke-6 ya. Suku ke-6 sama dengan AR pangkat 6 kurangi 1 sama dengan A nya 729 per 64 dikali rasionya tadi 4 per 3 kali dipangkatkan 5. Nah kita ubah nih biar gampang ya. 729 nya kita ubah basis 3 pangkat berapa? 81 kali 9 berarti 6 ya. Pangkatkan 6 ya, 3 pangkat 6. Terus 64 nya dibuat basis 4 ya, 4 pangkat 3. Terus ini 4 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Nah ini kita gunakan sifat eksponensial ya. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 5 hasilnya 3 pangkat 1 ya, 6 kurangi 5. Kemudian 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 hasilnya 4 pangkat 2 sama dengan 3 kali 16 sama dengan 48. Jadi jawabannya adalah yang C mas guys. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Suku ketiga dan suku kelima barisan geometri naik ya adalah 3 dan 48. Suku ke-8 adalah, kita tulis dulu, suku ketiga. Suku ketiga itu rumusnya berapa? AR pangkat 3 kurangi 1 2 gitu ya. Jadi kalau sini 3 sininya 2. AR pangkat 2 hasilnya 3 ya. Hasilnya 3. Kalau suku kelimanya berarti AR pangkat 4 ya, sama dengan 48. Nah yang ditanyakan adalah suku ke-8. Suku ke-8 atau nilai dari AR pangkat 7. Oke, perhatikan mas guys ya. AR pangkat 2 sama dengan 3, AR pangkat 4 sama dengan 48. Sekarang saya akan uraikan AR pangkat 4 ini menjadi AR pangkat 2 kali R pangkat 2. Kenapa seperti ini? Karena gini, AR pangkat 2 ini bisa kita ganti dengan 3 ya. Maka saya ubah menjadi AR pangkat 2 dikali R pangkat 2. Hasilnya 48. Nah AR pangkat 2 nya saya ganti dengan nilai 3 kali R pangkat 2 sama dengan 48. Nah R pangkat 2 itu sama dengan 48 dibagi 3. R kuadrat atau R pangkat 2 sama dengan 16. Maka R sama dengan berapa ini? Akar 16 4 ya. Nah karena ini geometri naik ya, maka rasionya 4.
Kemudian kita masukkan untuk mencari nilai A-nya dulu ya. A-nya belum ada ya. Kita gunakan rumus U3. U3 sama dengan 3. AR kuadrat sama dengan 3. Berarti A kali rasionya 4 ya. 4 kuadrat sama dengan 3. 16A sama dengan 3. A sama dengan 3/16 gitu ya. Jadi A-nya 3/16. Sudah ada A, sudah ada R. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus U8 ya. U8 sama dengan AR pangkat 7. A-nya itu 3/16. Rasionya itu 4 ya, pangkatkan 7. Nah, kalau di sini 16 itu bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 7. Gunakan sifat eksponensial, ketemunya 3 kali 4 pangkat 7 kurangi 2, 5 ya. Sama dengan 3 kali 4 pangkat 5 itu berapa? Kalau 4 pangkat 4, 16 kali 16 256 ya. Ini 36 9 ya, 256 berarti 256 kalikan 4 ya. 6 kali 4 24, kemudian 5 kali 4 20, 22, 8 10, 1024 kalikan 3 ya, 12 67 0 3 3070 3072. Jawabannya adalah yang A mas guys. Oke, kita gaspol ke soal nomor 8. Suatu barisan geometri mempunyai suku pertama P pangkat min 2. Ini perhatikan ya. Suku pertamanya P pangkat min 2. Suku keduanya P pangkat 2X. Jika suku ke-10 adalah P pangkat 88, maka nilai X-nya berapa? Suku pertama atau A. Suku pertama A adalah P pangkat min 2. Suku kedua atau U2, rumusnya berarti AR ya. AR sama dengan berapa ini? P pangkat 2X ya. Yang ditanyakan adalah suku ke-10. Bukan. Jika suku ke-10-nya, jika U10 atau AR pangkat berapa? 9, itu nilainya P pangkat 88, maka nilai X-nya berapa? Ya, sama dengan soal sebelumnya, kita manfaatkan yang sudah ada di sini ya. Nah, ini dari U2 itu kan AR sama dengan P pangkat 2X. Nah, A-nya sudah ada di sini. A-nya sudah ada, kita masukkan. A-nya diganti dengan P pangkat min 2 gitu ya. Dikali R sama dengan P pangkat 2X. Maka R sama dengan P pangkat 2X dibagi P pangkat min 2. Maka R sama dengan, gunakan sifat eksponensial, sama dengan P pangkat 2X ditambah 2 ya. Rasionya ini mas guys. Nah, sekarang dari rasio ini kita masukkan ke dalam U10 ya. U10 itu A-nya masukkan P pangkat min 2. Terus rasionya ini ya. Rasionya masukkan P pangkat 2X ditambah 2 dipangkatkan lagi 9. Itu nanti hasilnya adalah P pangkat 88. Nah, kita gunakan sifat eksponensial kembali. P pangkat min 2 kali P pangkat 18X ditambah 18 sama dengan P pangkat 88. Kemudian ini kita selesaikan dulu, gunakan sifat eksponensial ya. Jadinya berapa ini? P pangkat 18X ditambah 16 sama dengan P pangkat 88. Kita geser sebelah sini. Nah, ini sifat eksponensial, persamaan eksponensial ya. Kita selesaikan, berarti langsung ke pangkatnya 18X tambah 16 sama dengan 88. 18X sama dengan 88 dikurangi 16. 18X sama dengan berapa ini? 88 kurangi 16 72 ya. 72 benar? Benar. Maka X sama dengan 72 dibagi
18. Hasilnya adalah 4 mas guys sobat guys. Jadi E ya, jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Setiap bulan Yayasan A memberikan beasiswa pendidikan kepada 25 siswa SD, kemudian 20 siswa SMP dan 15 siswa SMA yang besarnya berturut-turut mengikuti barisan geometri. Setiap bulan siswa SD menerima 90.000 per orang. Ya. Siswa SMA menerima 250.000 per orang. Nah, ini karena menggunakan barisan geometri, berarti siswa SMP yang belum ada ya. Misalkan siswa SMP itu U2, ini kan U2 ya. U2 atau suku keduanya. U2-nya itu berapa? Ini kita ya kan. Ya, kita cari. U1 kita ketahui bahwa U1 itu SD, U1 itu 90.000. Saya tulis 90 ya. Kemudian U2 ditanyakan, U3-nya adalah SMA yaitu 250.000. Sekarang kita akan mencari dengan menggunakan rumus U1 sama U3. U1 itu kan A ya, A sama dengan 90. Sedangkan U3 itu AR pangkat 2 sama dengan 250. Nah, ini kita masukkan A-nya, masukkan ke sini. Sehingga didapatkan 90 R kuadrat sama dengan 250 ya. R kuadrat sama dengan 250 dibagi 90. Nah, nolnya kita sederhanakan ya, coret gitu ya. Didapatkan R kuadrat sama dengan 25 per 9. Nah, kita akarkan ya, maka R sama dengan akar 25 per 9 atau 5 per 3. Nah, kalau sudah ketemu 5 per 3, berarti U2 bisa kita cari. U2 itu rumusnya adalah A kali R. Ya. Sama dengan berapa A-nya tadi? 90 dikalikan 5 per 3. Coret-coret 30 kali 5 150. Ketemu. Jadi untuk SD itu 90.000, SMP 150.000 dan SMA 250.000. Nah, pertanyaannya jumlah beasiswa yang dikeluarkan total. Nah, tinggal kita kalikan ya. Tinggal kita kalikan untuk SD, kita tulis di bawah sini. Untuk SD berarti 90.000 dikalikan 25 orang. Nah, sama dengan berapa? 25 kali 90. Kalau kalikan 4 kalikan 8 kan 200. 2 juta 250.000 ya. Kita tulis seperti ini. Kemudian untuk SMP itu nominalnya 150.000 dikali 20. Jadinya 3 juta. Ya, 3 juta. Terus untuk SMA ini nominalnya 250 dikalikan berapa ya tadi? 15 orang. 15 kali 25. 15 kali 25. 25 7 375. 3.750.000 rupiah. Sehingga kalau total ini ada 8 sama ini berarti 9 juta mas guys. Totalnya adalah 9 juta. Jadi untuk jawaban A ini salah ya. Jawaban B benar, 9 juta. Jumlah pendidikan yang dikeluarkan Yayasan A setiap bulan sebesar 9 juta rupiah. Benar. Udah, karena udah benar ya udah, jawabannya adalah B. Oke mas guys, kita lanjut ke soal nomor 10. Nina melipat selembar kertas menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian kertas dilipat lagi menjadi 2 bagian sama besar dan seterusnya. Setelah berapa kali melipat, Nina mendapatkan 64 bagian. Jadi kertas dilipat 2, nanti jadi 2 kan, dilipat lagi jadi 4 bagian, dilipat lagi jadi berapa ya? Kalau tahap 1 dilipat 1 kali jadi 2, dilipat 2 kali jadi 4, dilipat lagi ketiga kalinya menjadi 8, dilipat keempat kalinya menjadi 16, dilipat kelima jadi 32,
2 dilipat ke 6 kalinya jadi 64. Ini cara pakai logika, pakai analisis ya. Nah, bagaimana kalau pakai rumus? Nah, pakai rumus gini. Pada pelipatan pertama atau suku pertama, kita anggap suku pertama atau nilai A itu kan pada pelipatan pertama kertas menjadi 2 bagian ya. Kemudian rasio. Jadi rasio itu setiap kali melipat si kertasnya ini menjadi berapa kali dari keadaan awalnya? Menjadi 2 kalinya kan? Dari 2 ke 4, 4 ke 8 kan berarti rasionya 2. Nah, kemudian UN atau pada suatu saat tertentu itu akan berubah menjadi 64 bagian. Lah yang ditanyakan itu N-nya Mas guys, Mbak guys. Nah, karena ini geometri, maka kita tulis menggunakan rumus geometri. UN sama dengan AR pangkat N min 1. UN-nya itu 64. A-nya itu 2, rasionya juga 2, pangkat N min 1. Nah, ini berarti 64 bagi 2, 32. Sama dengan 2 pangkat N min 1. Ya. Atau gini aja, biar lebih mudah ya. 2 pangkat, berapa ini? 64 sama dengan 2 kali, 2 pangkat 1 ini ya. Gunakan sifat eksponensial ya. Berarti 2 pangkat 1 tambah N kurangi 1. Berarti kan 64 sama dengan 2 pangkat N gitu kan. 2 pangkat berapa biar hasilnya 64. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk logaritma. 2 log 64 sama dengan berapa? Hasilnya adalah 6. Nah, gitu Mas guys. Jadi jawabannya adalah 6 kali B. Oke Mas guys, itu pembahasan soal-soal asesmen 1 barisan geometri dan aritmatika. Oke Mas guys, itu saja pembahasan soal kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.